Persiapan menjelang pelaksanaan pernikahan Sahrul Gunawan dengan Indriani Hadi yang digelar pada hari Sabtu ini di Jagorawi Golf The Lodge Bogor sudah terlihat sejak Jumat pagi kemarin. Terlihat bangunan megah tempat berlangsungnya resepsi sudah ditata sedemikian apiknya. Tenda-tenda yang akan menampung sekitar 1.200 tamu undangan sudah berdiri dengan kokohnya. Kehadiran para wartawan sepertinya tidak diharapkan oleh Alul dan Indri. Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Selamat bergabung kembali dengan Gospot. Nah, meski cuaca sedang tidak bersahabat, tapi kita tetap semangat ya. Karena Cahaya akan mengantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Dan Gospot, gosipnya hangat namun informasinya menyengat. Nah pemirsa, inilah sajian hangat, padat, dan menyengat dari redaksi Gospot hanya untuk Anda. Peggy Melati Sukma dan Wisnu Chandra suaminya berbulan madu di lokasi banjir. Upacara siraman menjelang pernikahan Sahrul Gunawan dan Indriani Hadi tertutup bagi wartawan. Macica Muhtar mendatangi Komisi Perlindungan Anak untuk mengupayakan agar anaknya bisa bertemu dengan Murdiono, ayah kandungnya. Delon memiliki tip khusus untuk orang-orang yang melakukan aktivitas saat banjir datang. Pemirsa, banjir melanda Jakarta dan jiwa sosial Peggy Melati Sukma dan Wisnu Chandra pun terpanggil saat menyaksikan penderitaan para korban banjir. Kemarin mereka langsung terjun memberi bantuan. Padahal kan Peggy dan Wisnu saat ini masih dalam masa bulan madu. Kalau begitu saat ini mereka berbulan madu di lokasi banjir dong. Aduh kalau gitu basah-basahan ya pemirsa. Nah pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Hujan deras yang mengguyur kota Jakarta sejak Kamis lalu menyebabkan sebagian besar wilayah ibu kota terendam banjir. Penderitaan para korban banjir yang sangat membutuhkan uluran tangan menggugah rasa simpati dan empati Peggy Melati Sukma dan Wisnu Chandra. Kemarin pasangan yang baru menikah ini menyalurkan bantuan logistik ke Kelurahan Kebonpala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, daerah banjir yang terbilang parah. Saat akan menuju ke lokasi yang dituju, hujan sangat lebat. Peggy dan Wisnu terjebak macet. Tanpa menghiraukan guyuran hujan, mereka mengkoordinir para rombongan untuk mengambil jalan alternatif. Sesampainya di tujuan, para warga menyambut kedatangan Peggy dan Wisnu dengan hangat. Banjir yang menggenang selutut orang dewasa ini tak menghalangi niat Peggy dan Wisnu untuk bertemu muka dengan para warga. Bapak, Ibu, selamat siang semuanya. Yang penting yang kecil-kecil, adik-adik, jangan banyak main di air kotor, ya. Ya, ke depan, ke atas, ya. Genangan banjir ini menjadi arena bermain yang mengasihkan bagi anak-anak. Keceriaan mereka setidaknya menghibur hati orang tua mereka yang sedang kesusahan. Jiwa sosial Peggy dan Wisnu terbilang tinggi. Mereka turun tangan langsung membagikan bantuan berupa beras dan nasi kotak kepada para warga. Suasana seperti ini pernah Peggy dan Wisnu alami saat banjir bandang menimpa Jakarta pada tahun 2002. Kala itu keduanya sama-sama terlibat dalam bakti sosial. Kenangan 5 tahun lalu seolah hadir kembali ketika mereka kini sudah mengikat janji pernikahan. Dilalahnya tahu-tahu hujan sudah mengguyur Jakarta, warga Jakarta kembali kebanjiran ya seperti juga teman-teman pernah tahu kisahnya kan dulu kita dipertemukan oleh banjir bandang Jakarta. Sekarang ternyata setelah nikah dipertemukan lagi sama banjir bandang. Jadi seru ya ceritanya. Senyum sumringah selalu menghiasi wajah Peggy dan Wisnu saat mereka menyambangi para korban banjir. Selama menyusuri gang yang sudah dikepung dengan air, Peggy dan Wisnu selalu bergandengan tangan. Wajarlah, mereka masih pengantin baru. Seharusnya mereka menikmati masa bulan madu di tempat yang romantis. Buat kita yang paling penting adalah sekali lagi pengabdian buat bangsa, negara, buat rakyat itu penting. Di atas segala-galanya. Gak mungkin ada sesuatu hal terjadi, ada peristiwa seperti ini, kemudian kami tidak bisa dihubungi karena sedang asik-asikan honeymoon berdua. Ya tanggung jawab dan tugas kita semua untuk sesegera mungkin dan secepat mungkin setiap kali ada peristiwa kita turun sama-sama. Kita semua maksudnya, kita semua. Dan lebih asik begini. Dinikmati. Ya. Honeymoon seumur hidup. Honeymoon seumur hidup. Asal tahu saja, gara-gara banjir, Peggy dan Wisnu tidak bisa leluasa bermesra-mesraan dalam satu atap. Konon, kata orang, madunya pernikahan direguk sampai 3 bulan usia pernikahan. Selama itu pula, kemesraan pasangan suami istri ini sedang hangat-hangatnya.
satu malam kita nggak tidur sama-sama, pisah. Gara-gara apa, saudara-saudara? Banjir. Jadinya saya mau pulang ke rumah Mas nggak bisa, Mas mau pulang ke rumah saya juga kekurung banjir. Hasil ya sudahlah, I love you, tapi kita dipisahkan oleh banjir malam ini gitu. Berhubung usia Wisnu sudah menginjak 44 tahun, sudah pasti dengan pernikahan ini ia teramat ingin untuk segera menimang momongan. Enggak sih, enggak Mas cuman bilang sama saya, katanya Mbak, terserah Mbak kapan waktu yang paling tepat, nanti kita rencanakan sama-sama punya momongan. Sepanjang masih ada banyak tugas yang harus diselesaikan, ya Mas mengerti gitu. Ketulusan cinta Wisnu terhadap Peggy sudah tak diragukan lagi. Dengan penuh kemantapan ia menjadi mu'alaf untuk bersanding dengan Peggy. Sebagai mu'alaf, Wisnu masih harus terus memperdalam ilmu agama Islam. Untuk itu, Peggy wajib menuntun iman sang suami. Ya kita akan mulai memplot waktu khusus dalam 1 minggu, akan ada waktu khusus untuk belajar agama. Saya harus membimbing, jadi kalau sholatnya berdua, saya bacanya kenceng, jadi Mas ngikutin. Walaupun kadang-kadang misalnya gerakannya masih ada yang agak bingung gitu ya Mas, tapi nggak apa-apa, namanya kan juga orang belajar. Pemirsa, hari ini Syahrul Gunawan dan Indriani Hadi akan melangsungkan pernikahan. Dan Alul melabuhkan hatinya pada Indri setelah sebelumnya putus cinta dari Intan Nuraini dan Zaskia Audiameka. Namun mengapa ya, saat wartawan dan warga sekitar lokasi pernikahan ingin melihat persiapan pernikahan justru malah dihalang-halangi. Aduh, kok Alul jadi nggak kooperatif gitu ya? Nah pemirsa, langsung saja kita simak beritanya yang berikut ini. Persiapan menjelang pelaksanaan pernikahan Syahrul Gunawan dengan Indriani Hadi yang digelar pada hari Sabtu ini di Jagorawi Golf The Lodge Bogor sudah terlihat sejak Jumat pagi kemarin. Terlihat bangunan megah tempat berlangsungnya resepsi sudah ditata sedemikian apiknya. Tenda-tenda yang akan menampung sekitar 1.200 tamu undangan sudah berdiri dengan kokohnya. Kehadiran para wartawan sepertinya tidak diharapkan oleh Alul dan Indri. Hal ini tampak beberapa orang menjaga pintu utama lokasi pernikahan. Berlakunya pengamanan serba ketat ini berlangsung dari pagi hingga malam hari. Bahkan warga yang ingin menyaksikan idolanya bersanding terpaksa gigit jari. Menurut kabar, kemarin Alul dan Indri melangsungkan prosesi pengajian dan siraman. Mengapa sikap Alul mendadak berubah begitu tertutup? Padahal selama ini Alul dikenal kelewat akrab dengan para wartawan. Tentu Anda masih ingat saat Syahrul Gunawan putus cinta dengan Intan Nuraini pada awal Desember 2005. Alul menghadapi sorotan media dengan mengumbar senyum khasnya. Pokoknya aku mau kasih tahu ke teman-teman semuanya kalau sekarang aku udah nggak sama AA lagi. Kita yang memutuskan gitu, nggak ada yang memulai untuk mutusin, nggak ada yang mutusin, nggak ada yang diputusin. Hubungan kisah cinta Alul dengan Intan sudah dibangun selama 2 tahun. Sempat terbesit dalam pikiran mereka untuk melanjutkan kisah percintaan itu hingga ke pelaminan. Rencana indah itu buyar seiring Alul memutuskan cinta Intan secara sepihak tanpa alasan jelas. Hati Alul kemudian berpaling pada Zaskia Audiameka, hingga Alul dan Zaskia pernah berniat mengikat cinta mereka di Tanah Suci. Setiap keberangkatan pastinya ada harapan-harapan tertentu yang berbeda ya. Kita lagi kepengen apa ya, begitulah manusia kan, pasti selalu nggak puas. Begitu udah tercapai dikasih sama Allah ada lagi kekurangan, pengen lagi, minta lagi. Nah kayak gitu. Momen ini juga saya manfaatkan untuk menyampaikan semua keinginan di sana, mudah-mudahan ditemukan jalan keluar gitu. Jawabannya nanti gitu. Belum. Sebetulnya jawabannya nanti dan tergantung yang di sebelah. Bukti mereka pernah serius merajut tali cinta diperkuat dengan pernah dilangsungkannya pengajian di rumah Alul pada 26 Maret lalu. Pengajian ini bertujuan sebagai bekal doa restu sebelum Zaskia dan Alul beribadah ke Tanah Suci. Ekspresi cinta Alul dan Zaskia memang tidak terang-terangan terungkap. Namun dari bahasa tubuh mereka jelas kalau saat itu ada rasa antara Alul dan Zaskia. Sayangnya masa pacaran mereka hanya seumur jagung. Sekitar bulan Mei tahun lalu, kisah cinta mereka berakhir tanpa diketahui alasannya. Setelah beberapa kali gagal soal percintaan, akhirnya Alul menemukan wanita yang dianggapnya tepat sebagai pendamping hidup. Dialah Indriani Hadi.
Mereka berkenalan pada bulan Juli tahun 2006 saat Indri bergabung dalam rombongan umroh dari Biro Perjalanan Umroh dan Haji milik Alul. Benih-benih cinta mereka tumbuh saat mereka berada di Mekah. Alul dan Indri tak ingin berlama-lama pacaran. Alul dan Indri sudah sepakat untuk menerima kelebihan dan kekurangannya masing-masing.